Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sejarah Gedung Juang atau bisa disebut Museum Bekasi. Gedung Juang merupakan bagian dari bukti sejarah yang berada di Kabupaten Bekasi. Gedung ini dapat dikatakan sebagai saksi bisu atas perlawanan para pemuda Indonesia. Namun, kini Gedung Juang menjadi museum di mana semua benda dan sejarah yang terdapat dalam bangunan ini dikemas secara modern dan serba digital. Gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk memantau perkebunan dan pertanian milik mereka. Gedung Juang yang berdiri sejak tahun 1906 telah beberapa kali beralih fungsi, dari mulai gedung pemerintah Belanda, kemudian dikuasai Jepang, hingga akhirnya berhasil direbut oleh rakyat Bekasi. Setelah terbengkalai cukup lama, akhirnya Gedung Juang menjadi museum digital yang diresmikan pada tanggal 20 Maret 2021. Museum ini merupakan museum Bekasi pertama yang menyusun konsep teknologi digital dan modern. Pemerintah melakukan penataan kembali Gedung Juang sebenarnya tidak ada alasan yang spesifik. Hanya saja karena Gedung Juang mengandung banyak sejarah yang akan menjadikan salah satu ikon kebanggaan warga Bekasi, sekaligus untuk mengenang sejarah perjuangan warga Bekasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam museum ini, pengunjung disuguhkan banyak hal menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang dikemas secara digital. Mulai dari profil Bupati Bekasi, setiap periodenya, ini bukti-bukti perjuangan rakyat Bekasi dalam melawan penjajah, serta barang-barang kehidupan prasejarah seperti kota Bekasi saat masih di bawah kuasa VOC. Itulah sejarah dibalik berdirinya Museum Digital Gedung Juang Bekasi yang saat ini menjadi pusat perhatian rakyat Bekasi dan menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah. Gedung yang sempat terbengkalai ini akhirnya bisa menjadi museum modern yang dipenuhi dengan teknologi digital dan tentunya sangat cocok dikunjungi oleh kaum milenial. There's nothing inside. Will it always be burning down the walls? Is there a way for me to break? I'm a sharpshooter at Post Masquerade. I'm in both face and mind, all free for you to draw. Selanjutnya, kita akan menuju ke bagian kuliner. Kuliner hari ini adalah makanan khas dari Betawi, yaitu gabus pucung. Gabus pucung ini merupakan makanan yang terbuat dari ikan gabus yang berkuah hitam seperti rawon. Kuliner legendaris ini memang cukup sulit dalam pengolahannya. Apabila salah-salah dalam memasak, gabus pucung akan terasa pahit. Hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan gabus pucung tidak semua pucung dapat digunakan. Biasanya untuk menghasilkan cita rasa yang lezat, orang Betawi memilih pucung yang berwarna coklat atau hitam. Dalam melakukan pembersihan ikan gabus, biasanya orang Betawi melakukan pembersihan berkali-kali sampai kulit ikan berubah warna menjadi putih. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mendapatkan rasa yang lezat dan terhindar dari bau amis.
Pada malam hari ini, kita akan mengunjungi wisata Grand Kamala Lagoon. Pemerintah Kota Bekasi mendukung investasi di Grand Kamala Lagoon dengan diizinkannya pembangunan jembatan di atas Kalimalang yang menghubungkan kawasan Grand Kamala Lagoon dengan Jalan Protokol Kyai Haji Nur Ali Kota Bekasi. Jembatan penghubung ini dikenal dengan nama Kamala Love Bridge. Bermula dari dampak masyarakat perkotaan seperti macet, polusi, kurangnya ruang terbuka hijau, dan jalur pedestrian yang tidak layak. PT PP Properti mencari cara menjawab permasalahan tersebut, dan salah satu investasi terbesar adalah Grand Kamala Lagoon. Grand Kamala Lagoon mewujudkan inspirasi dengan memanfaatkan aset air yang ada untuk membuat konsep kota terapung sebuah urban oasis dengan pendekatan pada alam. Kamala yang bermakna bunga teratai menjadi urban oasis menjadi indah dan asri. Grand Kamala Lagoon menggunakan lampu LED dengan 1 juta spektrum warna sebagai rumah titik terapi. Salah satunya menggunakan lampu jalan dengan solar panel sebagai landmark baru di Kota Bekasi yang membuat ikonik struktur yang dihiasi lampu warna-warni yang bahkan terlihat dari udara saat malam hari. Mungkin nama memang menjadi salah satu daya tarik bila memasarkan produk kuliner, termasuk sop janda yang mengundang rasa penasaran hingga akhirnya menjadi favorit. Tak hanya memiliki nama yang unik, sop janda juga punya rasa yang pedas dan gurih loh. Memakan makanan yang pedas memang mampu meningkatkan nafsu makan, apalagi jika makanan tersebut berkuah segar dan gurih. Nah, salah satu menu makanan pedas dan berkah yang patut dicoba adalah sop janda. Sop dengan nama unik dan bikin penasaran ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan sop daging biasa.
Hanya saja, sop janda dimasak dengan cara khusus dan diwariskan secara turun-temurun. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, nama dongkal berasal dari cara pengirisan kue yang dicongkel dengan centong. Pada awalnya, dongkal dibuat dari tepung geplek, dan cemilan ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1940 dan terkenal sebagai menu sarapan. Pada tahun 1970-an, tepung geplek mulai sulit ditemukan karena saat itu banyak masyarakat lebih memilih menggunakan tepung beras sebagai bahan utamanya. Maka setelah itu, dongkal pun dibuat langsung dari beras yang ditumbuk manual hingga menjadi tepung. Cemilan ini biasanya ada sebagai jamuan saat membuat gedekan atau ikatan pada kering yang dipanen beserta batangnya pada malam hari setelah dijemur seharian. Dongkal juga sering disajikan pada acara-acara gotong royong masyarakat. Nah, itu saja video vlog dari kami. Semoga apa yang kami tayangkan dapat memenuhi tujuan kalian yang menonton video vlog dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.